Shalom. Tema kita untuk kebaktian hari ini adalah POV, bukan point of view, tapi principle and obedient to God's values. Dan perikop yang akan kita renungkan yang diberikan kepada saya adalah dari Daniel 1 ayat 1 sampai yang ke-21. Ayatnya mungkin cukup panjang, tapi kita akan baca bergantian. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti teman-teman semua baca ayat yang genap. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, teman-teman sekalian ayat yang genap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perangkat di rumah Allah dan dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya dalam mesinnya, dalam rumah dewanya. Perangkat itu dibawanya dalam berbeda dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu salah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang pasti. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrach, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berkelapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lalu berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat kalau kamu akan bersaksikan kepada orang-orang ini yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu tiadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat tahun yang keempat raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan raja. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengayaan, diberikan raja pada mereka. Biarlah dia bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, dan semua orang yang di seluruh kerajaan.
Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, salah satu komik Jepang yang saya suka adalah One Piece. Ya, dan ada satu tokoh yang cukup menarik, meskipun saya tidak sedang mempromosikan LGBT di sini ya. Tapi yang rada-rada konyol adalah tokoh ini ya. Namanya Mr. Tu. Dia anak buah dari satu tokoh jahat namanya Crocodile. Nah, keistimewanya adalah dia bisa mengubah-ubah wajahnya. Dan memang kalau nanti teman-teman baca manganya ataupun nonton animenya, krunya si Ruffy ini sering banget atau gampang banget dibohongin oleh Mr. Tu ini. Sampai-sampai kita kalau nonton mikir-mikir ini krunya Ruffy sama begonya semua ya. Sampai-sampai gampang banget dibohongin. Nah, jadi teman-teman, jadi istimewanya dia adalah dia bisa mengubah-ubah wajahnya sesuai dengan kemauan dia. Nah, cuman teman-teman, meskipun dia punya kemampuan untuk mengubah-ubah wajahnya, karena dia misalnya apa? Untuk membohongi orang lain, untuk menipu orang tertentu, untuk ngerjain orang lain, dia akan mengubah-ubah wajahnya supaya dia bisa dapat kesempatan untuk menang, membohongi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, meskipun yang namanya orang ini bisa berubah-ubah, dia harus punya sesuatu hal yang dia harus pegang. Dia bisa mengubah wajahnya dengan berbagai tampilan-tampilan yang lain, tapi tetap dia harus punya satu wajah yang itu yang jadi pegangan dia. Kalau enggak, anak buahnya nggak ngerti dia itu siapa. Kalau enggak, bahkan pimpinannya pun nggak tahu ini orang siapa. Jadi pada intinya teman-teman, bicara tentang kita di tengah-tengah lingkungan yang ada, kadang-kadang memang kita harus pinter-pinter bawa diri. Kadang-kadang mungkin tanda kutip kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Orang-orang tertentu seperti ini, kita mungkin akan coba gayanya seperti itu. Tapi teman-teman, pada intinya, ujung-ujungnya kita harus punya prinsip. Kita mau jadi orang yang seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, ketika nanti kita masuk di dalam jenjang perkuliahan, meskipun mungkin kadang-kadang tidak terlalu jauh berbeda dengan ketika sekolah, tapi salah satu kebutuhan kita adalah penerimaan. Demi penerimaan, kadang-kadang, bahkan seringkali, kita harus berusaha. Kita mau gak mau ikut dengan lingkungan. Supaya bisa diterima, supaya tetap bisa diterima. Entah dalam pergaulan, entah mungkin bahkan dalam hal masa depan. Nah, tetapi teman-teman, dalam perikop yang barusan kita baca, kita melihat ada sekelompok orang yang ternyata mereka ini menjadi orang-orang sepertinya sangat jelas sekali prinsipnya seperti apa. Mereka ini meskipun berada di dalam sebuah tempat yang asing buat mereka, orang-orang ini ada dalam wilayah jajahan, mereka sebagai orang terjajah, ternyata mereka menjadi orang-orang yang berprinsip. Nah, teman-teman, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berprinsip dan taat kepada nilai-nilai Allah, termasuk ketika nanti teman-teman masuk dalam perkuliahan. Ada berbagai macam godaan, ajakan, komunitas-komunitas yang akan memanggil-manggil kalian untuk gabung. Nah, bagaimana teman-teman bisa memilih? Bagaimana teman-teman bisa berprinsip? Video tadi sudah sangat membantu sekali ya. Itulah lingkungan, itulah situasi, itulah kondisi yang akan nantinya teman-teman hadapi. Kalau teman-teman akan ikutin semua permintaan yang ada, yang ngerokok, nge-vape segala macam, pasti kita akan capek sendiri. Kenapa? Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Dan bahkan kita pun nggak bisa menyenangkan diri kita karena kita nggak tahu apa sih yang menjadi kemauan kita itu sendiri. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman hadir di dalam perkuliahan, berada dalam sebuah pergaulan, maka ada 4 hal yang ingin saya bagikan berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa berprinsip dan taat kepada nilai-nilai Allah. Maka yang pertama adalah kita harus bijak dalam bersikap dan memberi batasan. Kita harus bijak dalam bersikap dan memberi batasan. Di dalam perikop yang barusan kita baca, sebenarnya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ini berada dalam situasi yang tidak mudah. Dan kita lihat bahwa dalam hal-hal tertentu, mereka itu seperti sangat fleksibel. Tapi untuk hal tertentu, mereka sangat tegas. Nah, jangan sampai ketika nanti kita berkuliah, kita fleksibel dalam hal yang salah, dan tegas untuk hal yang salah juga. Nah, teman-teman,
fleksibilitas mereka seperti apa? Ini sudah saya tampilkan. Yang pertama, mereka ini diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya maksudnya penjajah waktu itu. Jadi Daniel dan 3 sekawan ini, mereka itu diajarin tulisan ini, mereka bukan sekedar belajar nulis ya, tapi diberikan pemahaman, pengajaran, dan literatur-literatur dari orang-orang kafir tersebut. Ibaratnya mereka ini lagi bukan hanya diberikan pelatihan dan pengajaran, mereka ini lagi mau dicuci otaknya. Cara berpikir mereka, pola pikir, nilai-nilai hidup mereka, ini mau dicuci melalui pendidikan yang mereka akan tempuh. Dan dalam bagian ini, mereka nggak nolak. Mereka pelajari itu. Yang kedua, mereka diganti namanya. Daniel. Daniel artinya adalah Allah adalah hakimku. Hananya artinya Yahweh sangat bermurah hati. Misael arti namanya siapakah Allah itu? Maksudnya menyatakan bahwa siapa yang di atas ataupun siapa yang melampaui Allah yang dia sembah. Kemudian Azaria artinya Yahweh telah menolong. Nama-nama mereka kemudian diganti namanya. Dan bahkan mungkin teman-teman seringkali kalau hafal tentang 3 sekawan temannya Daniel, yang teman-teman ingat kan nama kafirnya justru ya, Sadrak, Mesak, Abednego-nya. Teman-teman lebih hafal itu daripada nama aslinya. Padahal artinya beda. Dan bahkan Abednego lebih parah lagi. Servant of Nebo artinya hamba dari Dewa Nebo. Tapi itu yang kita sering sebut. 3 sahabat Daniel ini kita pakai namanya nama-nama kafirnya. Nah mereka juga nggak masalah. Dan mereka ya di surga sana nggak akan komplain sama kalian. Kok kalian ngomongnya salah sih? Nama kafir kami yang kalian sebut-sebut. Ya mereka nggak marah juga. Ya buktinya dalam perikop ini mereka juga nggak marah. Mereka nggak bermasalah ketika nama mereka diganti. Padahal dari namanya menggambarkan mereka seperti diajak untuk menyembah dewa dan berhala yang ada pada waktu itu. Mereka bisa dengan fleksibel menerima hal-hal tadi. Tapi tiba saatnya begitu bicara tentang makanan, di Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Padahal teman-teman yang namanya makanan santapan raja pasti enak banget. Dan apalagi zaman sekarang, kalau teman-teman lihat di YouTube, TikTok, Instagram, kalau nggak mukbang, ya cara makan dan bikin ayam yang crispy, sampai-sampai begitu digigit langsung rontok ya, rumah yang ditinggali oleh si orang ini. Sering teman-teman kalau saya lihat-lihat video-video di internet itu, ya mau itu YouTube Short, Reels segala macam, isinya banyak makanannya. Entah karena mungkin saya senang makan, saya nggak tahu juga. Ya kelihatan dari badannya ya. Tapi teman-teman, ya kita semua pengen makan, kita semua senang makan. Salah satu refreshing teman-teman ketika nanti selesai sekolah dan nanti setelah kuliah adalah jalan ke mall cari makan. Kalau makanannya nggak enak, kalian akan tinggalin. Begitu makanannya enak, meskipun harganya mahal, ya semoga ya, kalian akan datang lagi ke sana. Nah tapi dalam bagian ini, ternyata Daniel sampai bilang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Apalagi anggur teman-teman. Ini bukan grape ya, tapi wine. Kalau teman-teman di gereja pas perjamuan kudus itu pakai grape atau wine atau pakai sirup? Sirup anggur. Nutrisari ya. Atau pom ice rasa anggur ya. Dan dulu teman-teman di gereja saya sebelum yang sekarang, itu ketepatan papa saya itu majelis. Jadi kalau misalnya selesai perjamuan kudus itu loh, beberapa majelis itu suka bawa pulang botol anggurnya. Papa saya sering gak dapet. Pernah sekali dapat bawa pulang, tapi udah tinggal 1/4. Pas saya cicipin, wah enak banget. Ya enak dan agak-agak memabukkan ya. Agak-agak puyeng kepala saya waktu itu karena masih kecil. Dan sekarang ya mungkin kurang ya kalau segitu. Nah, coba teman-teman bayangin, itu dicari-cari. Tiba-tiba ini ditolak. Ini kan nolak kenikmatan. Nah pertanyaannya kenapa ya? Kok Daniel sampai
berketetapan untuk menolak semua hal ini. Nah, ada berbagai tafsiran ya. Yang pertama yaitu kemungkinan, karena di sini dikatakan untuk tidak menajiskan diri, jangan-jangan makanan yang diberikan itu makanan yang menurut orang-orang Yahudi adalah makanan yang haram, mengandung babi. Ya, jadi memang waktu itu belum ada MUI yang bisa mengeluarkan sertifikat halal. Nah, tapi memang teman-teman dalam bahasa aslinya kata makanan ini, santapan ini, bahasa aslinya itu patbak, itu katanya berasal dari bahasa Persia, di mana kata dasarnya memang babi. Jadi kemungkinan besar ya makanan yang mau mereka santap dan ditawarkan mereka itu mengandung babi. Dan saya nggak kebayang kalau teman-teman yang ada di sana pasti teman-teman akan nolak. Kenapa cuma segini? Harusnya lebih banyak lagi, ya. Nah, kalau mereka enggak, mereka bilang enggak mau, ini haram. Nah, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa oh ini jangan-jangan bicara tentang budaya kafir. Dia nggak mau, mereka nggak mau mengkontaminasikan diri dengan budaya kafir. Tapi ini agak bertentangan dengan bagian sebelumnya, di mana mereka mau-maunya diajari tentang literatur, tulisan, karya-karya, dongeng-dongeng, mitologi dari budaya kafir. Nah, tetapi ada kemungkinan yang ketiga bahwa jangan-jangan makanan yang mereka santap itu sebelum disantap itu dipersembahkan dulu kepada berhala. Nah, apa yang menarik dari bagian ini? Teman-teman, lanjut bicara tentang perjamuan makan. Konsep buat orang-orang pada waktu itu, termasuk orang Timur Tengah, ini bukan sekedar kebersamaan, ini bukan sekedar makan kenyang, tetapi ini bicara tentang persekutuan yang intim dan akrab. Ada kesatuan antara si tuan rumah dengan si tamu, sehingga ketika perjamuan makan terjadi, itu bisa tentang saya diterima sebagai keluarga, ada keintiman relasi di situ. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman di sini, nggak ada yang Chinese ya? ada ya? Bagaimana? Biasanya itu kalau misalnya malam Xinjia ya, semalam sebelum hari raya Imlek, itu acara khusus keluarga tuh mereka makan-makan. Nah, bayangkan kalau misalnya ada orang asing yang masuk ke sana, pasti keluarga besar akan merasa risih. Ini siapa nih? Kok bisa-bisanya diajak masuk? Nah, artinya kalau akhirnya orang ini diizinkan masuk, berarti keluarga besar bilang, kamu sudah kami terima sebagai bagian dari keluarga kami. Jadi perjamuan makan menggambarkan persekutuan yang erat, bukan hanya bicara tentang Daniel, Azaria, Hananya, dan Misael bersekutu dengan Raja Nebukadnezar, tetapi karena ini makanan sudah dipersembahkan kepada berhala, berarti ini bicara tentang persekutuan mereka dengan dewa kafir yang ada di Babel tersebut. Berarti mereka sedang menyelewengkan iman mereka dari Allah kepada berhala. Nah, inilah yang mereka nggak mau. Jadi di satu sisi teman-teman kita bisa melihat orang-orang ini tahu kapan harus sangat fleksibel, tapi tahu kapan harus benar-benar tegas. Nah, untuk bisa benar-benar tegas, kita harus tahu kebenaran terlebih dahulu. Sehingga teman-teman, kalau kita nggak punya kebenaran yang jelas, maka semua tawaran akan kita terima, atau semua tawaran akan kita tolak. Jadi kita perlu bijaksana dan perlu untuk terus-menerus diperlengkapi, dibina dengan lebih baik lagi, sehingga kita tahu tegas dalam hal apa, bijak dalam hal yang mana. Nah, teman-teman, berkaitan dengan poin ini, saya sudah 2 tahun ini mengajar mata kuliah agama Kristen di Universitas Negeri di Depok. Ya, tahu ya. Nah, jadi teman-teman, waktu tahun lalu saya bikin ujian akhir semester, ujian akhirnya itu sifatnya online. Mereka boleh buka buku, tapi nggak boleh kerjasama. Ya, susah juga ya untuk bisa mendeteksi. Nah, tapi kemudian saya perhatikan beberapa jawaban mereka itu sepertinya pakai ChatGPT. Cara ngejawabnya terlalu bijaksana untuk mahasiswa baru, terlalu komprehensif untuk lulusan SMA yang baru tiba-tiba masuk perkuliahan, dari aspek sosiologis, aspek demografis. Kayaknya saya kalau di umur mereka nggak segitu juga hebatnya. Tapi akhirnya saya tetap terima, asalkan
Setelah mereka menjabarkan tentang alasan-alasan itu, mereka memberikan kesimpulannya. Jadi dari yang mereka daftarkan tersebut, pendapat mereka apa? Kesimpulannya apa? Kalau nggak ada, ya nilainya nggak maksimal. Kalau ada, saya kasih nilai maksimal. Nah, tetapi ada satu mahasiswi, setelah dia copy paste, ya saya tahu copy paste beberapa poin yang sudah menjadi jawaban itu, di bagian bawahnya dia kelupaan. Dia tulis kalimat, tolong dong dipersingkat dan diparafrasein. Ini ngomong ke siapa nih? Ngomong ke saya? Gak mungkin kan? Minta dosen yang persingkat. Kurang ajar banget. Saya kasih kamu nilai, bukan saya justru bantuin kamu. Nah, saya nggak tahu itu ditujukan ke siapa jadinya. Akhirnya saya cuma kasih nilai setengah. Dan memang akhirnya nilai akhirnya juga ya nggak maksimal. Nah, cuma teman-teman, ya ini memang nggak mudah untuk bisa menyikapi hal ini. Ketika nanti teman-teman kuliah kan, kalian lebih mudah untuk masuk ke internet. Ada soal, ada contoh kasus, ada tugas-tugas. Nggak mungkin dosen akan terus menginspeksi dan memantau situs apa yang kalian buka di laptop kalian. Nggak mungkin. Nah, cuma teman-teman ketika ada berbagai macam tugas, proyek, presentasi yang akan kalian nanti buat dan cari jawabannya di internet, jangan sampai akhirnya apa? Teman-teman tidak punya pemahamannya tentang apa sih yang kalian lagi mau presentasikan. Olah itu baik-baik. Presentasikan berdasarkan kesimpulan yang teman-teman dapat. Jadi, boleh nggak pakai ChatGPT? Menurut saya masih boleh. Asalkan teman-teman bisa mengerti ini dipakai untuk apa. Teman-teman harus memberikan pendapatnya berdasarkan data yang teman-teman dapat. Itulah yang akan menolong teman-teman bisa lebih maju di dalam intelektualitas kalian. Nah, jadi teman-teman, kita perlu bijaksana dalam hal ini. Jadi, di satu sisi kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Yang benar kita harus tegas, dan kemudian sisanya kita harus fleksibel. Termasuk dalam pergaulan juga demikian. Ya tadi di dalam video sudah sangat dijelaskan. Nah, sehingga dalam hal ini teman-teman, semoga kita bisa lebih bijaksana lagi. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa berprinsip dan taat kepada nilai-nilai Allah? Maka poin yang kedua ini adalah miliki komunitas yang bersahabat. Miliki komunitas yang bersahabat. Seringkali kalau hari ini kita bicara tentang kita menjadi orang yang berprinsip, kita jadi orang yang berintegritas, seringkali perjuangan kita itu kayaknya hanya sendirian. Tidak, teman-teman. Nggak bisa kita berjuang sendirian. Jadi orang yang nggak mau nyontek sendirian. Jadi orang yang lurus nggak mau ikut sana-sini sendirian. Nggak bisa. Kekristenan juga nggak akan mengajarkan kita tentang kekudusan individu. Kekristenan mengajarkan kekudusan kolektif. Bukan hanya saya kudus, yang lain enggak. Yang penting saya nggak ikut-ikutan mereka. Enggak. Tapi ini bicara komunitas. Kekudusan komunal. Nah, teman-teman yang menarik, untuk kita bisa hidup kudus juga, kita perlu komunitas. Perhatikan di sini, di ayat 11 dikatakan, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang, ini eunuch ya, yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel dan seterusnya. Nah, perhatikan ketika di sini di ayat 11 dikatakan berkatalah Daniel, tapi di ayat 14 disimpulkan, didengarkannya lah permintaan mereka itu. Jadi ternyata meskipun yang tampil ke depan, yang ngomong langsung adalah Daniel, tapi ini bukan Daniel secara individu. Tapi ini bicara tentang Daniel yang mewakili teman-temannya, sehingga ketika ada permintaan ataupun usulan percobaan di ayat 12 dan 13, disimpulkan ini permintaan keempat orang ini. Nah, apa maknanya? Dari sini kita akan mulai melihat bahwa perjuangan Daniel itu nggak sendirian. Contoh lagi, silakan. Di dalam pasal 2 ayat 17-18 dikatakan begini, kemudian pulanglah Daniel. Jadi ketika pasal 2 nanti teman-teman kalau mau baca, itu bicara tentang adanya kegundahan dari raja waktu itu berkaitan dengan mimpinya. Kalau nggak ada yang bisa nafsirkan, akan dihabisi semua ahli-ahli tenung dan lain sebagainya. Begitu Daniel dengar berita itu, dia nggak simpan sendiri. Dia nggak cuma bawa dalam doa kepada Tuhan, tapi dia beritahukan hal-hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Baru kemudian di ayat 18, mereka berdoa bersama. Teman-temannya. Nah, apa uniknya frase teman-temannya ini?
Mungkin kalau kita baca kayaknya lewat begitu saja. Nah ternyata teman-teman silakan. Teman-temannya ini kalau dalam bahasa Aramiknya itu khabar, bahasa Ibraninya haver. Mirip ya, khabar, haver. Nah dari kitab Talmud, ini kitab orang-orang Yahudi yang ditulis pada masa pembuangan mereka, termasuk pada tadi ya, Daniel dan kawan-kawan kan dibuang. Nah, ada kitab namanya kitab Talmud, dan di situ ada semacam referensinya, yaitu ada kata havruta ya, kabar, haver, havruta. Nah, ini adalah sistem pemuridan 2-4 orang yang dipraktikkan oleh para guru agama ketika orang-orang Yahudi lagi dalam masa pembuangan dan penganiayaan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa beribadah di depan umum, nggak bisa beribadah secara umum, sehingga akhirnya apa? Mereka harus ada dalam kelompok-kelompok kecil, 2-4 orang yang namanya havruda. Nah, teman-teman, sedemikian mereka butuh akan komunitas ini, sampai-sampai di dalam kitab Talmud juga dikatakan ada frase o havruda, o mituta. Ini bukan Hakuna Matata ya, bukan. Nah, o havruta, o mituta artinya apa? Berikan aku havruta atau berikan aku kematian. Kalau saya nggak punya sahabat, kalau saya nggak punya kelompok kecil, mendingan saya mati. Itulah kira-kira. Bener-bener radikal banget kan? Kita biasanya ngomong kayak gitu pas kapan? Lu harus jadi pacar gue ya, kalau nggak gue mati. Mungkin itu ya. Bagaimana hidup saya tanpa dirimu? Nah, tapi enggak. Buat mereka, kalau saya nggak punya komunitas, saya akan mati. Kenapa? Mereka ini dalam masa penganiayaan. Mereka butuh sesamanya, mereka butuh komunitas yang mensupport mereka. Kalau teman-teman nggak punya, nah mungkin kayak begini. Jadi teman-teman justru dalam hal ini, kita nggak mungkin bisa menjadi orang berintegritas sendirian. Kita butuh komunitas yang mensupport kita. Nah teman-teman, pernah satu kali ada mahasiswa di Fakultas Teknik. Waktu itu kampusnya cukup brutal, cukup liar. Ada bukan hanya alumni tapi veteran. Veteran itu maksudnya yang nggak lulus waktu kuliah. Jadi tetap ada di ruang kuliah. Nah itu nggak bisa dihindari oleh beberapa mahasiswa Kristen yang sudah kami layani. Nah kalau begitu gimana solusinya? Kalau memang mereka mau bertahan kuliah di kampus tersebut, solusinya adalah cari komunitas tandingan untuk mensupport mereka. Kalau enggak, sehebat-hebatnya mereka bertahan sendirian akan ke bawah. Nah jadi teman-teman, salah satu aplikasi melalui bagian ini adalah kalau teman-teman ingin menjadi orang yang tetap berintegritas ketika di dalam masa perkuliahan, cari komunitas yang bisa mensupport kerohanian kalian. Di persekutuan mahasiswa, ataupun juga tetap melayani di pelayanan siswa, dan cari kelompok kecil untuk bisa mensupport teman-teman. Dan bagaimana teman-teman mencari dan menjadi teman, haver bagi orang lain, sehingga silakan ya ini ya, teman-teman jadi teman. Teman itu adalah orang yang menyelamatkan dari neraka yang namanya kesepian. Ya salah satu pergumulan anak muda zaman sekarang kan loneliness ya. Penyanyi bernama Demi Lovato ketika dia mengalami loneliness, dia pelariannya ke alkohol. Teman-teman bisa cross check dalam lagunya berjudul Sober. Ini bukan maksudnya untuk kalian subscribe dia, bukan. Tapi dari lagu Sober itu dia mengakui bahwa kenapa dia kecanduan alkohol. Meskipun akhirnya dia putus sama pacarnya, kehilangan fansnya, karirnya merosot, tapi dia tetap kecanduan alkohol. Kenapa? I'm lonely, dia bilang begitu. Di tengah-tengah tantangan kita ataupun teman-teman yang mungkin akan merasa lonely, cari komunitas yang bisa mensupport teman-teman. Yang ketiga, bagaimana bisa berprinsip dan taat kepada nilai-nilai Allah. Maka ini bukan sekedar bicara tentang kemampuan manusiawi, tapi ini bicara tentang percaya pada kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di sini, memang di awal ataupun ayat 12-13, Daniel dengan beraninya bilang, oke deh kita tes aja siapa yang bakalan berhasil. Saya nggak makan makanan itu tadi yang mengandung babi dan anggur segala macam, kasih makan kami sayur dan minum air putih aja. Ini kan ada pertaruhan, ada perjudian di sini.
Nah ini ada risikonya. Jangan-jangan nanti mereka gagal. Jangan-jangan lebih sehat yang makan babi. Meskipun karena kebanyakan babi, ya ujungnya jadi mirip. Saya nggak bilang ya. Badannya jadi ya begitu ya. Jadi banyak sakitnya dan segala macam. Ya kalau sehari 2 hari, sekali 2 kali ya iya. Kalau misalnya sampai 3 tahun ya makan babi terus. Nggak kebayang ya cepat masuk rumah sakit. Nah, jadi ini adalah sebuah pertaruhan dari Daniel dan kawan-kawan. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya yang kita perhatikan di sini adalah kenapa kok Daniel dan kawan-kawan berani? Kadang-kadang teman-teman, kita itu kan orangnya berani kalau kita punya backingan, bukan? Pernah ada satu alumni yang bercerita kepada saya bagaimana dia ketika ditawarkan untuk melakukan korupsi, dia nolak, dia nggak mau, bahkan sampai udah diomelin, dia tetap bilang nggak mau, sampai akhirnya orang yang mengajak korupsi ini bilang, siapa sih backingan kamu? Kok sampai berani-beraninya nggak mau korupsi? Ya dia bilang backingan saya Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, siapa sih backingannya Daniel dan kawan-kawan? Lanjut. Dari ayat 1 dan 2 sudah kelihatan bahwa kalau bangsa Israel ini atau kerajaan Yehuda kalah perang dan kemudian dibuang ke Babel, perhatikan di ayat 2 dikatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan seterusnya. Jadi ternyata ketika orang Israel ini dibuang ke Babel, itu bukan sekedar karena mereka kalah perang, bukan sekedar karena kerajaan Babel memang sangat berkuasa, tapi karena Tuhan yang nyerahin. Ada kedaulatan Allah di situ. Allah yang berdaulat atas hidup umatnya, dia yang nyerahin. Dan bahkan kalau di sini perkakas rumah Allah dibawa juga. Ada risiko sebenarnya bagi Allah pada waktu itu. Dan kadang-kadang kalau kita dalam posisi Allah, ngapain kayak begini? Ini justru mempermalukan. Tapi ternyata inilah Allah kita. Poinnya adalah ketika kita belajar Alkitab, bukan sekedar kita ngerti tentang Allah. Ngerti tentang Allah dan kita mendikte Allah. Allah itu cara kerjanya harus begini ya. Tidak. Ketika kita belajar Alkitab, semakin kita mendalami, maka poinnya bukan saya makin mengerti tentang Tuhan. Ujungnya adalah saya makin berserah pada Tuhan. Makin saya belajar, makin saya nggak tahu Tuhan begitu kompleks. Karena itu saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Nah inilah yang perlu terus teman-teman bangun ketika kita belajar firman Tuhan. Bukan saya semakin tahu tentang Allah, tetapi saya semakin berserah kepada Allah. Nah, sehingga hasilnya, lanjut, dari beberapa ayat ini sampai dikatakan bagaimana Allah justru mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pegawai istana. Kemudian ayat 15-nya ternyata hasilnya mereka lebih baik dan lebih gemuk. Ini maksudnya lebih gemuk bukan jadi gendut ya. Ya kan kalau teman-teman mau pengen kurus kan pasti jadi vegan ya minimal. Atau intermittent lah. Nah, cuman gemuk di sini maksudnya lebih segar. Lebih terlihat sehat. Dan bahkan ditutup dengan ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Koresh ini adalah raja Persia. Jadi tadi yang mengalahkan Israel adalah kerajaan Babel, dipimpin oleh Nebukadnezar. Nah, raja demi raja berganti, tapi Daniel masih bisa terus di sana sampai penjajahnya ganti, raja-raja ganti, Daniel masih ada terus. Luar biasa kan? Bahwa ketika ada orang yang percaya kepada kedaulatan dan pemeliharaan Allah, izinkan Allah untuk memberikan hal yang jauh melampaui dari yang sempat dipikirkan dan bahkan didoakan. Nah, jadi teman-teman, dalam bagian ini hal yang ketiga adalah ketika teman-teman nanti masuk dalam perkuliahan, mungkin akan bingung, saya kalau nggak nyontek, jangan-jangan nilai saya jelek. Saya kalau nggak ikutan kemauan teman-teman tertentu, jangan-jangan saya nanti dikucilkan. Nah teman-teman dalam hal ini belajar untuk punya keyakinan Allah sanggup pelihara. Dulu saya punya semacam adik bina ya. Bagaimana dia ini poinnya adalah bukan hanya FOMO. FOMO kan fear of missing out. Tapi juga FOBO. Tahu FOBO? Fear of better option. Makanya kenapa banyak anak muda zaman sekarang pengen semua diambil, pengen semua dilakukan. Kenapa? Takut jangan-jangan dari semua ini nanti ada pilihan yang lebih baik. Nah, berhubung saya belum tahu pilihan yang lebih baik yang mana,
Saya ambil aja semua. Saya ikutin aja semua. Kuliah juga, ikut UKM ini juga, aktif lomba ini juga, ikut seminar ini juga, magang di sini juga, semua mau diambil. Akhirnya berantakan semua. Dan itu terjadi dari adik bina saya ini. Fear of better option. Ketika nanti teman-teman kuliah, optionnya kan banyak sekali. Dan lama-lama kita fear, aduh jangan sampai nih kelewatan. Nah supaya saya nggak kelewatan, saya pegang aja semuanya. Nah justru dalam hal ini teman-teman belajar untuk menyerahkan diri kepada pemeliharaan Allah. Tapi memang setiap pilihan ada resiko. Makanya teman-teman ya lanjut, saya kutip ini dari seorang tokoh ya, namanya Kiji Hakari dari Jujutsu Kaisen. Dia bilang begini, dia yang tak bisa bertaruh besar dan dia yang tak tahu kapan harus berhenti, merekalah yang tersingkir dari masyarakat. Tak ada satupun orang di bumi yang tak berjudi. Bagian ini bukan untuk menyuruh teman-teman nanti kalau kuliah siap-siap judi, bukan. Ya, ikut judi online. Terus kemudian kripto, beli, bukan. Ya, tapi maksudnya adalah setiap kita itu selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Hidup itu pilihan. Datang ke kampus juga pilihan, kuliah di kampus ini juga pilihan, datang ke tempat ini pun pilihan. Hidup kita itu semua tentang pilihan. Dan sebelum kita memutuskan mengambil satu pilihan tertentu, kita pikirkan resikonya. Nah, yang namanya resiko kan belum tentu terjadi. Nah, itulah kenapa kita lagi berjudi di situ. Nah, makanya untuk orang-orang yang mau main aman, mereka nggak akan maju dalam hidupnya. Seperti hanya dibilang di sini. Yang tersingkir adalah yang nggak bisa bertaruh besar, alias mau main aman, atau yang nggak tahu kapan harus berhenti, yang terlalu serakah. Nah, jadi yang dibenci itu bukan judinya sebenarnya, tapi kegagalan, kekalahan, kehancurannya. Nah, jadi teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, kalau teman-teman pengen jadi orang yang berprinsip dan juga taat kepada nilai-nilai Allah, berani nggak teman-teman mengambil risiko, memilih taat meskipun mungkin kehilangan kesempatan berbuat dosa, kehilangan kesempatan untuk nilainya bagus. Nah, tapi teman-teman bicara tentang nilai, dulu saya pas tahun pertama kuliah, namanya masih peralihan dari SMA ke kuliah, cara belajarnya masih SKS. Meskipun pas SMA nggak ada SKS, pas kuliah adanya SKS, tapi cara belajar saya masih SKS, sistem kebut semalam. Akhirnya apa? IP saya jeblok. Nah, begitu pas tahun kedua, karena saya ikut kelompok kecil di persekutuan mahasiswa dan kemudian cukup rajin datang ke kebaktiannya, saya ditawarin untuk bergumul menjadi pengurus di persekutuan mahasiswa waktu itu. Nah, tapi di semester yang sama, di semester 3 itu, paket yang diberikan adalah 22 SKS. Nah, waktu pas tahun pertama, rata-rata SKS per semester itu 18, IP saya jeblok. Begitu 22 SKS, ditawarin untuk mau nggak gumulkan jadi seksi acara di persekutuan mahasiswa kampus saya dulu. Ya, akhirnya singkat cerita, saya iakan, saya jalanin. Nah, begitu pas selesai semester itu, ternyata IP saya malah naik 0,6. Siapa yang sangka? Belum pelayanan, IP-nya jeblok. Pas pelayanan, SKS-nya lebih banyak, kok nilai IP-nya malah lebih naik? Siapa yang sangka? Nah, jadi teman-teman, ya bukan maksud saya, ayo rame-rame pelayanan, biar IP-nya naik nomor ke-6 ya, 0,6 tiap semester. Udah 4, gimana naik lagi ya, udah mentok. Nah, tapi teman-teman, berani nggak teman-teman ambil resiko? Berani nggak engkau mengizinkan untuk Allah menjawab pilihanmu, melampaui apa yang teman-teman pikirkan dan bahkan doakan? Nah, poin terakhir adalah bagaimana bisa berprinsip dan taat pada nilai-nilai Allah adalah lebih menghargai nilai-nilai Allah daripada hidup. Di ayat 10, ketika ada gambling yang diberikan oleh Daniel, maka pemimpin pegawainya takut. Takut nanti dianggap bersalah, dan nggak cuma dianggap bersalah, melainkan nanti akan bisa-bisa dihukum mati. Dan kalau pegawai atau kepala pegawainya aja akan dihukum mati, apalagi orang-orang yang memaksa dia untuk mengambil keputusan menentang raja, pasti akan dihukum mati juga. Nah, kalau dalam poin ketiga tadi,
Kita diajak untuk berani nggak ambil resiko. Ketika kita ambil resiko, jangan-jangan nanti Tuhan kasih hal yang melampaui yang kita pikirkan dan doakan. Ada hal yang baik yang akan kita terima nantinya. Nah, ini akan membuat kita pasti senang banget. Oke deh, saya mau taat. Kenapa? Pasti ada janji, ada berkat, ada upah. Siapa yang nggak pengen? Pasti akan berhasil. Siapa yang nggak mau? Studinya akan lancar, IP-nya akan tinggi. Siapa yang nggak pengen? Nah, lanjut. Tapi what if? Bagaimana jika? Bagaimana jika ketika teman-teman mau taat sama Allah, ternyata nilai kuliahnya pas-pasan juga. Ternyata teman-temanmu makin jauhin kamu. Ternyata hidupmu mungkin malah dipenuhi dengan penyesalan. Coba dulu begini, coba dulu begitu. What if? Bagaimana jika? Nah, menariknya, lanjut. Daniel dan kawan-kawan punya iman yang seperti ini. Dalam kisah yang lain dalam pasal 3, ketika mereka diminta untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka nggak mau. Berarti sebenarnya mereka punya pilihan dan mereka pilih untuk nggak mau. Dan ketika ditawarkan kembali mereka tetap nggak mau, sampai bilang nggak ada gunanya, kami ngomong lagi. Nah, kita lihat ayat 17-nya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Nah, cuman kita perhatikan lagi ayat 18. Tetapi seandainya tidak, what if? If, jadi Daniel dan kawan-kawan punya iman yang mengatakan bahwa Allah kamilah yang paling berkuasa. Bahkan meskipun kami ada di negara jajahan sekalipun, Allah kami berkuasa di negara tersebut. Allah kami sanggup melepaskan kami. Dia maha kuasa. Kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh wilayah kemahakuasaan ataupun juga kerajaan. Allah kami berkuasa. Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak di sini bukan maksudnya tidak sanggup, melainkan seandainya tidak melepaskan. Jadi Allah adalah Allah yang maha kuasa, sanggup lepasin Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian yang menyala-nyala sebagai hukuman atas pemberontakan mereka terhadap raja. Nah, tetapi seandainya tidak, nah kita lihat di sini. Kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dari bagian ini, meskipun mereka akan mengalami kematian, kalau seandainya mati, mereka tetap memilih untuk mati daripada menyelewengkan iman mereka dari Allah. Kalau seorang hamba Tuhan bernama J.I. Packer mengatakan dari ayat ini salah satu ciri orang mengenal Allah. Salah satu ciri orang mengenal Allah adalah mereka punya great contentment in God. Orang yang kenal Allah punya kepuasan yang besar di dalam Allah. Mungkin saya nggak dapat ini dan itu. Mungkin bahkan saya harus mati. Tetapi saya punya Allah. Saya punya kepuasan yang besar. Padahal mereka masih muda, ganteng, pinter. Tapi mereka bilang, kami siap mati. Nah teman-teman, lanjut. Ya ini motif lagi ya. Ada satu tokoh namanya Kyojuro Rengoku dalam komik berjudul Kimetsu no Yaiba, ya, Demon Slayer. Ketika dia harus berhadapan dengan iblis ya bulan atas namanya Akasa, ya buat teman-teman yang nggak ngikutin nggak apa-apa. Iblis ini bilang, kamu tuh hebat banget loh. Tapi kamu nggak cukup hebat. Karena apa? Kamu masih manusia. Manusia itu masih bisa mati, masih bisa tua. Kalau kamu jadi iblis, dipotong sekalipun berkali-kali, nanti sembuh lagi. Mau nggak jadi iblis? Kalau kamu jadi iblis, kamu nggak akan mati, kamu akan tetap muda. Waktu kamu menjadi iblis, umur itulah yang akan stop buat kamu, sehingga kamu nggak akan jadi tua. Mau nggak kamu jadi iblis? Nah, dia jawab begini, menua dan termakan usia adalah keindahan sosok manusia. Justru karena menua dan termakan usia, hidup manusia menjadi lebih berharga dan bermakna. Tadi pemimpin pujian kita katakan bicara tentang YOLO ya. Hidup itu cuma sekali. Karena itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Berarti dalam bagian ini apa pesan yang mau disampaikan? Apa sih hal yang paling berharga buat hidup manusia?
hidupnya, nyawanya. Itulah yang paling berharga. Jangan sia-siakan. Nah, tetapi dalam kisah ini kita melihat bahwa Daniel, Hananya, Misal dan Azaria, mereka rela kehilangan hidupnya, mereka rela mati. Berarti kalau mereka rela kehilangan semua hal itu, mereka punya satu hal yang nilainya lebih tinggi dari hidup. Yaitu apa? Allah. Nah, jadi teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita terus doakan, minta pertolongan Tuhan, bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah Kristus. He is larger than life. Dia lebih berharga daripada hidup kita. Gak apa-apa kita kehilangan hidup kita. Gak apa-apa kita kehilangan kesempatan untuk berbuat dosa, asalkan kita tidak kehilangan Kristus. Nah, inilah yang kiranya menolong kita untuk menjadi orang-orang yang berprinsip dan taat kepada nilai-nilai Allah di dalam perkuliahan dan mungkin juga bahkan pekerjaan dan juga aspek-aspek yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu pada hari ini menolong kami menjadi orang-orang yang belajar untuk berprinsip dan taat kepada nilai-nilai Allah. Kami belajar untuk terus mempelajari kebenaran, sehingga kami bijak dalam bersikap dan mengambil keputusan. Kami juga belajar untuk mencari komunitas yang bisa menolong dan menopang kami, agar kami bisa hidup berintegritas. Namun itu semua tetap harus perlu pertolongan dan kuasa Allah. Tolong kami untuk meyakini penyertaan dan pemeliharaan Allah. Dan pada akhirnya mampukan kami untuk menjadikan Kristus yang paling bernilai dan paling berharga dalam hidup kami. Kami melihat hidup kami berharga bukan karena hidup hanya sekali. Kami melihat hidup kami berharga karena kami mengerti betapa berharganya Kristus buat kami. Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kami yang berdosa. Begitu berharganya hidup kami, sehingga Kristus mau mati demi kami. Dan Kristus yang sama inilah yang kepadanya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Tolong kami ya Allah, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.